soal tes komunikasi terapeutik pada klien dewasa. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik dalam konteks perawatan orang dewasa? A. Komunikasi yang hanya digunakan oleh profesional medis. B. Komunikasi yang selalu berfokus pada penyakit fisik. C. Komunikasi yang membantu membangun hubungan yang empatik, mendukung kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas perawatan. D. Komunikasi yang hanya berlaku dalam perawatan rumah sakit. E. Komunikasi yang tidak memerlukan kepedulian terhadap kesehatan mental. Apa hayu jawabannya? Soal 2. Apa perbedaan utama antara komunikasi terapeutik dan komunikasi sehari-hari? A. Komunikasi terapeutik hanya melibatkan percakapan formal, sedangkan komunikasi sehari-hari bersifat informal. B. Komunikasi terapeutik selalu memerlukan pemahaman medis, sedangkan komunikasi sehari-hari tidak. C. Komunikasi terapeutik lebih fokus pada mendengarkan dan empati, sementara komunikasi sehari-hari cenderung lebih spontan dan kurang terstruktur. D. Komunikasi terapeutik hanya digunakan dalam lingkungan rumah sakit, sedangkan komunikasi sehari-hari dapat terjadi di mana saja. E. Komunikasi terapeutik tidak memiliki perbedaan signifikan dengan komunikasi sehari-hari. Apa hayu jawabannya? Soal 3. Apa tujuan utama dari komunikasi terapeutik dalam konteks perawatan orang dewasa? A. Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah menghindari kontak mata dengan pasien. B. Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah memberikan saran medis kepada pasien. C. Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah membantu pasien merasa lebih nyaman dengan kondisinya. D. Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah menyampaikan informasi medis dengan cepat. E. Tujuan utama komunikasi terapeutik adalah mengabaikan perasaan pasien. Apa hayu jawabannya? Soal 4. Bagaimana komunikasi terapeutik dapat memberikan manfaat dalam mendukung kesehatan mental orang dewasa? A. Dengan menghindari berbicara tentang masalah kesehatan mental. B. Dengan hanya fokus pada aspek fisik kesehatan orang dewasa. C. Dengan membantu orang dewasa merasa didengar, dipahami, dan mendapatkan dukungan emosional yang diperlukan. D. Dengan memberikan obat-obatan secara rutin. E. Dengan mengabaikan aspek kesehatan mental. Apa hayu jawabannya? Soal 5. Mengapa penting bagi para profesional kesehatan untuk memahami dan menerapkan komunikasi terapeutik dalam perawatan orang dewasa? A. Karena komunikasi terapeutik hanya berlaku dalam konteks pendidikan. B. Karena profesional kesehatan tidak perlu memperhatikan perasaan pasien. C. Karena komunikasi terapeutik hanya relevan dalam situasi darurat. D. Karena komunikasi terapeutik dapat membantu membangun hubungan yang empatik, mendukung kesehatan mental, dan meningkatkan kualitas perawatan. E. Karena komunikasi terapeutik hanya efektif dalam kasus penyakit fisik. Apa hayu jawabannya? Soal 6. Apa yang dimaksud dengan perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa? A. Perubahan yang hanya terjadi pada masa remaja. B. Perubahan yang terjadi pada masa kanak-kanak. C. Perubahan yang berkaitan dengan pertumbuhan fisik, seperti peningkatan tinggi badan dan perkembangan organ dalam. D. Perubahan yang hanya terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. E. Perubahan yang tidak ada kaitannya dengan usia. Apa hayu jawabannya? Soal 7. Apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental orang dewasa? A. Hanya faktor genetik yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental. B. Hanya faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental. C. Faktor genetik, lingkungan, pengalaman hidup, serta dukungan sosial yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental. D. Faktor pendidikan yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental. E. Faktor fisik yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan mental. Apa hayu jawabannya? Soal 8.
Apa yang dapat memengaruhi kesehatan mental orang dewasa dalam konteks pengalaman hidup? A. Pengalaman hidup tidak memiliki dampak pada kesehatan mental orang dewasa. B. Hanya pengalaman positif yang dapat memengaruhi kesehatan mental. C. Pengalaman hidup, baik positif maupun negatif, seperti trauma, kehilangan, dan prestasi, dapat memengaruhi kesehatan mental orang dewasa. D. Hanya pengalaman kerja yang dapat memengaruhi kesehatan mental. E. Hanya pengalaman romantis yang dapat memengaruhi kesehatan mental. Apa hayu jawabannya? Soal 9. Bagaimana hubungan pekerjaan dapat memengaruhi kesehatan mental orang dewasa? A. Pekerjaan tidak memiliki dampak pada kesehatan mental orang dewasa. B. Pekerjaan hanya memengaruhi kesehatan fisik orang dewasa. C. Hubungan pekerjaan dapat memengaruhi kesehatan mental melalui stres, tekanan, dan ketidakpuasan kerja. D. Pekerjaan hanya memengaruhi kesehatan orang dewasa yang lebih tua. E. Pekerjaan hanya memengaruhi kesehatan orang dewasa yang lebih muda. Apa hayu jawabannya? Soal 10. Mengapa penting untuk memahami karakteristik orang dewasa dan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental mereka? A. Karena karakteristik orang dewasa tidak memiliki peran dalam kesehatan mental. B. Karena hanya profesional kesehatan yang perlu memahami hal ini. C. Karena pemahaman ini dapat membantu orang dewasa memahami diri mereka sendiri, mengatasi masalah, dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. D. Karena karakteristik orang dewasa tidak akan pernah berubah. E. Karena hanya karakteristik fisik yang penting untuk dipahami. Apa hayu jawabannya? Soal 11. Apa yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Keterbukaan adalah tentang memberikan informasi pribadi kepada orang dewasa. B. Keterbukaan adalah tentang berbicara tanpa henti dalam komunikasi. C. Keterbukaan adalah tentang berbagi informasi dengan jujur dan terbuka tanpa menyembunyikan hal penting. D. Keterbukaan adalah tentang menghindari berbicara tentang perasaan dan pandangan dunia orang dewasa. E. Keterbukaan adalah tentang memahami perasaan orang dewasa. Apa hayu jawabannya? Soal 12. Mengapa empati adalah prinsip penting dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Empati hanya penting dalam komunikasi dengan orang muda. B. Empati tidak memiliki peran dalam memahami perasaan orang dewasa. C. Empati membantu dalam memahami perasaan dan pandangan dunia orang dewasa, sehingga memungkinkan pembangunan hubungan yang lebih baik. D. Empati hanya diperlukan saat berkomunikasi dengan keluarga. E. Empati hanya penting dalam komunikasi dalam konteks pekerjaan. Apa hayu jawabannya? Soal 13. Apa yang dimaksud dengan prinsip penghargaan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Penghargaan adalah tentang merendahkan perasaan dan pengalaman orang dewasa. B. Penghargaan adalah tentang menilai orang dewasa berdasarkan penampilan fisik mereka. C. Penghargaan adalah tentang menghormati pengalaman dan perasaan orang dewasa, meskipun mereka tidak layak dihormati. D. Penghargaan adalah tentang mengabaikan perasaan dan pandangan dunia orang dewasa. E. Penghargaan adalah tentang memahami perasaan orang dewasa. Apa hayu jawabannya? Soal 14. Bagaimana prinsip konsistensi berperan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Konsistensi adalah tentang selalu merubah pendekatan komunikasi. B. Konsistensi adalah tentang tidak peduli dengan kohesi dalam komunikasi. C. Konsistensi adalah tentang menjaga kesinambungan dan kohesi dalam komunikasi, sehingga orang dewasa tidak pernah tahu apa yang diharapkan dari komunikasi. D. Konsistensi adalah tentang menghindari berbicara dengan jelas. E. Konsistensi adalah tentang mengabaikan kohesi dalam komunikasi. Apa hayu jawabannya? Soal 15.
Mengapa penting bagi para profesional kesehatan dan penyedia perawatan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Karena prinsip-prinsip ini hanya berlaku dalam situasi darurat. B. Karena hanya profesional kesehatan yang perlu memahami hal ini. C. Karena pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman, dan mendukung kesehatan mental orang dewasa. D. Karena prinsip-prinsip ini hanya efektif dalam komunikasi dengan anak-anak. E. Karena prinsip-prinsip ini tidak relevan dalam konteks pribadi. Apa hayu jawabannya? Soal 16. Apa yang dimaksud dengan teknik pendengaran aktif dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Pendengaran aktif adalah tentang tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang dewasa. B. Pendengaran aktif adalah tentang memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakan orang dewasa, mendengarkan dengan empati, dan menunjukkan bahwa Anda peduli. C. Pendengaran aktif adalah tentang berbicara lebih banyak daripada mendengarkan. D. Pendengaran aktif adalah tentang mengabaikan apa yang dikatakan orang dewasa. E. Pendengar aktif adalah tentang hanya mendengarkan hal-hal positif. Apa hayu jawabannya? Soal 17. Apa yang dimaksud dengan teknik bertanya terbuka dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Bertanya terbuka adalah tentang tidak mengajukan pertanyaan sama sekali. B. Bertanya terbuka adalah tentang hanya mengajukan pertanyaan tertutup. C. Bertanya terbuka adalah tentang mendorong orang dewasa untuk berbicara lebih dalam dan terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang memungkinkan jawaban panjang dan mendalam. D. Bertanya terbuka adalah tentang mengajukan pertanyaan yang hanya memerlukan jawaban singkat. E. Bertanya terbuka adalah tentang mengajukan pertanyaan yang hanya berhubungan dengan topik positif. Apa hayu jawabannya? Soal 18. Mengapa teknik refleksi penting dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Refleksi adalah tentang menghindari berbicara. B. Refleksi hanya relevan dalam komunikasi formal. C. Refleksi membantu memastikan pemahaman yang benar dengan mengulang kembali kata-kata atau perasaan orang dewasa, sehingga membantu mengklarifikasi dan memperdalam komunikasi. D. Refleksi adalah tentang menghindari memahami perasaan orang dewasa. E. Refleksi hanya digunakan dalam komunikasi positif. Apa hayu jawabannya? Soal 19. Apa yang dimaksud dengan teknik validasi dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Validasi adalah tentang menilai perasaan orang dewasa. B. Validasi hanya digunakan dalam situasi darurat. C. Validasi adalah tentang menghindari mengakui perasaan dan pengalaman orang dewasa. D. Validasi adalah tentang mengakui perasaan dan pengalaman orang dewasa sebagai valid, menvalidasi perasaan mereka, dan menghormati pengalaman mereka. E. Validasi adalah tentang tidak menghormati perasaan orang dewasa. Apa hayu jawabannya? Soal 20. Mengapa pemberian dukungan penting dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Pemberian dukungan hanya relevan dalam komunikasi formal. B. Pemberian dukungan tidak memiliki peran dalam mendukung kesehatan mental orang dewasa. C. Pemberian dukungan adalah tentang mengabaikan perasaan orang dewasa. D. Pemberian dukungan adalah tentang mendukung dan menvalidasi perasaan orang dewasa dalam mengatasi masalah, sehingga membantu membangun hubungan yang kuat. E. Pemberian dukungan adalah tentang tidak peduli dengan perasaan orang dewasa. Apa hayu jawabannya? Soal 21. Apa yang dapat menjadi hambatan utama dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Hanya perbedaan budaya. B. Hanya ketidaknyamanan berbicara tentang perasaan. C. Hanya perbedaan generasi. D. Hanya perbedaan bahasa. E. Ketidaknyamanan atau resistensi dalam berbicara tentang perasaan dan masalah, perbedaan budaya, generasi,
dan bahasa dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Apa hayu jawabannya? Soal 22. Mengapa ketidaknyamanan atau resistensi dalam berbicara tentang perasaan dan masalah dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Karena orang dewasa tidak pernah memiliki perasaan atau masalah. B. Karena perasaan dan masalah hanya relevan dalam komunikasi keluarga. C. Karena ketidaknyamanan atau resistensi dalam berbicara tentang perasaan dan masalah dapat menghambat pemahaman, pengungkapan, dan pengatasi masalah. D. Karena perasaan dan masalah hanya penting dalam komunikasi dengan anak-anak. E. Karena ketidaknyamanan atau resistensi dalam berbicara tentang perasaan dan masalah hanya terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Apa hayu jawabannya? Soal 23. Bagaimana perbedaan budaya dalam komunikasi dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Perbedaan budaya tidak pernah memengaruhi komunikasi terapeutik. B. Perbedaan budaya hanya terjadi dalam komunikasi formal. C. Perbedaan budaya dapat mengakibatkan ketidakpahaman, salah pengertian, dan konflik dalam komunikasi, menghambat pembangunan hubungan yang kuat. D. Perbedaan budaya hanya memengaruhi komunikasi dalam konteks pekerjaan. E. Perbedaan budaya hanya terjadi dalam komunikasi dengan anak-anak. Apa hayu jawabannya? Soal 24. Mengapa perbedaan generasi dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Karena perbedaan generasi hanya terjadi dalam komunikasi formal. B. Karena perbedaan generasi tidak pernah memengaruhi komunikasi terapeutik. C. Karena perbedaan generasi dapat mengakibatkan ketidakpahaman terhadap nilai-nilai, pandangan, dan pengalaman orang dewasa dari generasi yang berbeda, sehingga menghambat komunikasi yang efektif. D. Karena perbedaan generasi hanya memengaruhi komunikasi dalam konteks pendidikan. E. Karena perbedaan generasi hanya terjadi dalam komunikasi dengan anak-anak. Apa hayu jawabannya? Soal 25. Bagaimana kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental dapat menjadi hambatan dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental hanya terjadi pada anak-anak. B. Kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental tidak memengaruhi komunikasi. C. Kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental dapat menghambat orang dewasa untuk membuka diri, berbagi perasaan, dan menerima bantuan yang dibutuhkan. D. Kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental hanya terjadi dalam komunikasi formal. E. Kurangnya kepercayaan terhadap profesional kesehatan mental hanya relevan dalam konteks pekerjaan. Apa hayu jawabannya? Soal 26. Apa tujuan dari penggunaan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti dalam komunikasi terapeutik? A. Bahasa yang rumit dapat membantu mengatasi hambatan komunikasi. B. Bahasa yang sulit dimengerti adalah preferensi dalam komunikasi terapeutik. C. Tujuan dari penggunaan bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti adalah mengukur tingkat kecerdasan klien. D. Bahasa yang sesuai dan mudah dimengerti membantu memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas, meminimalkan kebingungan, dan meningkatkan pemahaman. E. Tujuan dari penggunaan bahasa yang sesuai adalah mengesankan klien. Apa hayu jawabannya? Soal 27. Mengapa penting untuk membangun kepercayaan melalui pendekatan yang ramah dan empatik dalam komunikasi terapeutik? A. Pendekatan yang tegas dan otoriter lebih efektif dalam membangun hubungan. B. Karena kepercayaan tidak memiliki peran dalam komunikasi terapeutik. C. Pendekatan yang ramah dan empatik membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, yang dapat meningkatkan kemungkinan klien untuk membuka diri. D. Kepercayaan hanya penting dalam komunikasi formal. E. Pendekatan yang ramah dan empatik hanya relevan dalam komunikasi dengan anak-anak. Apa hayu jawabannya?
Soal 28. Apa yang dimaksud dengan teknik penjelasan dalam mengatasi hambatan komunikasi? A. Teknik penjelasan adalah tentang membingungkan klien dengan informasi yang berlebihan. B. Teknik penjelasan hanya digunakan dalam komunikasi formal. C. Teknik penjelasan adalah tentang menghindari penjelasan yang jelas. D. Teknik penjelasan adalah tentang menggunakan penjelasan yang sederhana dan relevan untuk mengurangi stigma dan kecemasan, serta membantu klien memahami proses perawatan. E. Teknik penjelasan hanya berlaku dalam komunikasi dengan keluarga. Apa hayu jawabannya? Apa hayu jawabannya? Soal 30. Mengapa penting untuk mengurangi kecemasan klien melalui teknik penjelasan dalam komunikasi terapeutik? A. Kecemasan klien tidak memiliki pengaruh pada komunikasi terapeutik. B. Kecemasan hanya relevan dalam komunikasi formal. C. Pengurangan kecemasan klien melalui teknik penjelasan dapat membantu klien merasa lebih nyaman dan terlibat dalam proses perawatan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi. D. Pengurangan kecemasan hanya berlaku dalam komunikasi dengan keluarga. E. Pengurangan kecemasan hanya relevan dalam komunikasi dengan anak-anak. Apa hayu jawabannya? Soal 31. Mengapa prinsip kerahasiaan sangat penting dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Kerahasiaan hanya relevan dalam komunikasi formal. B. Prinsip kerahasiaan tidak memiliki peran dalam komunikasi terapeutik. C. Kerahasiaan adalah tentang mengungkapkan informasi pribadi orang dewasa kepada publik. D. Prinsip kerahasiaan adalah tentang memahami dan menjaga privasi informasi pribadi orang dewasa, sehingga membangun kepercayaan dan melindungi privasi mereka. E. Kerahasiaan hanya berlaku dalam komunikasi dengan keluarga. Apa hayu jawabannya? Soal 32. Apa yang dimaksud dengan batasan profesional dan pribadi dalam konteks komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Batasan profesional dan pribadi adalah tentang tidak memiliki hubungan pribadi dengan klien. B. Batasan profesional dan pribadi hanya berlaku dalam komunikasi dengan anak-anak. C. Batasan profesional dan pribadi adalah tentang memisahkan peran sebagai profesional dengan peran pribadi, tidak membicarakan masalah pribadi klien, dan menjaga profesionalisme dalam interaksi. D. Batasan profesional dan pribadi hanya relevan dalam komunikasi formal. E. Batasan profesional dan pribadi adalah tentang menggabungkan peran profesional dengan peran pribadi untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Apa hayu jawabannya? Soal 33. Mengapa penting untuk menerapkan prinsip informed consent dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Informed consent hanya relevan dalam situasi darurat. B. Informed consent adalah tentang memaksa orang dewasa untuk menerima perawatan. C. Prinsip informed consent adalah tentang memastikan orang dewasa memahami proses terapi, risiko, manfaat, dan memiliki pilihan dalam perawatan mereka, sehingga memberikan kontrol kepada klien. D. Informed consent hanya berlaku dalam komunikasi dengan keluarga. E. Informed consent adalah tentang menghindari memberikan pilihan kepada klien. Apa hayu jawabannya? Soal 34. Bagaimana pelaksanaan prinsip informed consent dapat mendukung etika dalam komunikasi terapeutik? A. Pelaksanaan informed consent hanya membingungkan klien. B. Prinsip informed consent hanya berlaku dalam komunikasi formal. C. Pelaksanaan informed consent dapat mengabaikan keinginan klien. D. Pelaksanaan informed consent membantu memastikan bahwa orang dewasa memiliki pemahaman yang jelas tentang proses terapi, risiko, dan manfaatnya, sehingga dapat membuat keputusan sesuai nilai-nilai. E. Pelaksanaan informed consent hanya relevan dalam komunikasi dengan anak-anak. Apa hayu jawabannya? Soal 35.
Mengapa penting untuk menjaga batasan profesional dan pribadi dalam komunikasi terapeutik pada orang dewasa? A. Batasan profesional dan pribadi hanya relevan dalam komunikasi dengan anak-anak. B. Menjaga batasan profesional dan pribadi adalah tentang menggabungkan peran sebagai profesional dengan peran pribadi untuk membangun hubungan yang lebih dekat. C. Menjaga batasan profesional dan pribadi membantu menjaga profesionalisme, privasi klien, dan meminimalkan konflik kepentingan. D. Batasan profesional dan pribadi tidak memiliki pengaruh pada komunikasi terapeutik. E. Menjaga batasan profesional dan pribadi hanya berlaku dalam komunikasi formal. Apa hayu jawabannya? Soal 36. Mengapa kolaborasi dengan dokter, psikolog, dan profesional kesehatan lainnya penting dalam perawatan orang dewasa? A. Kolaborasi hanya diperlukan jika klien memiliki penyakit fisik. B. Kolaborasi tidak memiliki pengaruh pada perawatan orang dewasa. C. Kolaborasi dengan profesional kesehatan lain membantu memastikan bahwa perawatan menyeluruh dan holistik dapat diberikan kepada orang dewasa, menggabungkan aspek fisik dan mental. D. Kolaborasi hanya berlaku jika klien tidak memiliki dukungan keluarga. E. Kolaborasi hanya relevan dalam perawatan anak-anak. Apa hayu jawabannya? Soal 37. Bagaimana peran keluarga dalam memberikan dukungan dalam proses perawatan orang dewasa? A. Keluarga hanya relevan dalam perawatan anak-anak. B. Keluarga tidak memiliki peran dalam proses perawatan. C. Keluarga dapat memberikan dukungan emosional, praktis, dan sosial kepada orang dewasa, membantu mereka dalam pemulihan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. D. Peran keluarga hanya berlaku jika klien tidak memiliki akses ke profesional kesehatan. E. Keluarga hanya memiliki peran dalam perawatan fisik orang dewasa. Apa hayu jawabannya? Soal 38. Mengapa kolaborasi dengan profesional kesehatan lain, seperti dokter dan psikolog, dapat meningkatkan efektivitas perawatan pada orang dewasa? A. Kolaborasi hanya memperlambat proses perawatan. B. Kolaborasi dengan profesional kesehatan lain tidak memiliki pengaruh pada efektivitas perawatan. C. Kolaborasi dapat membantu dalam mendiagnosis masalah kesehatan yang lebih baik dan menyediakan berbagai pendekatan perawatan yang dapat merespons kebutuhan kompleks orang dewasa. D. Kolaborasi hanya relevan jika orang dewasa tidak memiliki dukungan keluarga. E. Kolaborasi hanya berlaku jika klien memiliki masalah kesehatan fisik. Apa hayu jawabannya? Soal 39. Mengapa penting untuk mengukur perubahan perilaku, pola pikir, dan perasaan klien dalam proses terapi? A. Pengukuran tidak memiliki peran dalam proses terapi. B. Pengukuran hanya relevan jika klien memiliki masalah fisik. C. Pengukuran membantu dalam memastikan bahwa perubahan positif dalam perilaku, pola pikir, dan perasaan klien dapat diidentifikasi, dievaluasi, dan digunakan sebagai panduan dalam perawatan. D. Pengukuran hanya berlaku jika klien tidak memiliki dukungan keluarga. E. Pengukuran hanya efektif dalam komunikasi formal. Apa hayu jawabannya? Soal 40. Bagaimana hasil pengukuran perubahan perilaku, pola pikir, dan perasaan dapat digunakan dalam perawatan? A. Hasil pengukuran hanya relevan dalam perawatan fisik. B. Hasil pengukuran hanya digunakan untuk menilai kualitas perawatan profesional. C. Hasil pengukuran dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas terapi, memodifikasi rencana perawatan, dan mengarahkan intervensi yang lebih tepat. D. Hasil pengukuran hanya berlaku jika klien memiliki masalah fisik. E. Hasil pengukuran hanya efektif dalam komunikasi formal. Apa hayu jawabannya?